Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Prof. Dr. Subiantoro MHum dan Dr. Rahayu Pristiwati MPD, serta Bapak Ibu calon doktor yang saya banggakan. Saat ini saya akan mempresentasikan topik mengenai sekolah minoritas, sebuah refleksi tentang model pendidikan Dowa dan Minso Kuyakyu di Jepang. Materi presentasi ini saya terjemahkan dan ringkaskan dari artikel aslinya Schooling Minorities and Examination of Dowa and Minso Kuyakyu Educational Models in Japan. Artikel yang ditulis oleh Ruth Ann di dalam buku Global Issues in Education, Pedagogy, Policy, Practices, and the Minority Experience. Ada beberapa istilah yang barangkali harus dipahami terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke materi atau isi artikel. Yang pertama adalah examination, secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai pemeriksaan. Tetapi dalam konteks ini dapat dipahami sebagai sebuah refleksi kritis menggunakan prosedur ilmiah berdasarkan pengalaman pribadi penulis artikel. Dalam hal ini pengalaman pribadi penulisnya yaitu Ruth Ann. Kemudian ada istilah buraku. Ini adalah sebuah istilah yang merujuk pada etnik di Jepang. Etnik ini adalah orang-orang buangan sosial yang berasal dari tahun 1700-an. Istilah berikut adalah Dowa. Ini adalah model sekolah menengah pertama yang memiliki populasi buraku yang ditandai dengan program khusus. Program-program ini biasanya ditawarkan di sekolah-sekolah yang memiliki populasi minoritas paling tinggi. Adapun istilah Minso Kuyakyu adalah salah satu upaya pendidikan di Jepang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan warga Korea dengan memberikan dukungan budaya. Minso Kuyakyu secara harfiah berarti kelas etnik dan dalam hal ini merujuk pada kelas etnik Korea. Dalam artikel ini penulisnya Ruth Ann memberikan landasan konteks sosioantropologis yang disebutnya sebagai Jepang merupakan masyarakat multikultural yang dapat dibuktikan dengan adanya beberapa etnik atau adanya beberapa suku. Yang pertama itu ada suku Ainu, yaitu suku yang dianggap sebagai penduduk asli Jepang, dan suku ini mendiami Jepang bagian utara. Kemudian ada buraku, seperti tadi sudah disinggung bahwa ini adalah orang-orang buangan sosial yang berasal dari tahun 1700-an. Di sana juga ada suku Korea, yaitu suku minoritas etnis terbesar di Jepang. Ada juga suku Tionghoa yang diidentifikasi sebagai satu-satunya suku minoritas yang dianggap sebagai model karena mereka itu sukses dalam beberapa bidang, terutama bidang ekonomi. Lalu ada suku Okinawa atau Ryukyuan, yaitu orang-orang yang bangga dengan kerajaan Ryukyu yang hilang. Di dalam artikel ini, Ruth Ann menggunakan pendekatan fenomenologi. Ya, jadi selain ada pengalaman pribadi sebagai etnik minoritas Korea Jepang, tapi juga digunakan atau didukung dengan metode observasi, wawancara, dan interaksi dengan administrator, terutama dengan guru, siswa, dan anggota masyarakat. Ini adalah salah satu deskripsi dari pengalaman Ruth Ann sebagai penulis artikel. Saya melakukan wawancara dan observasi selama periode Februari 2006 dan Mei sampai dengan Juni 2007 di Osaka, Jepang Barat. Di SMP Shiki yang terkenal di Jepang dengan program pendidikan Dowa yang inovatif, hampir 50% dari populasi siswa berasal dari buraku. Demikian pula lebih dari 50% populasi siswa memiliki warisan budaya Korea di SMP Nishi.
Kedua sekolah ini secara konsisten mengalami dan berjuang dengan kinerja akademik yang rendah dan masalah perilaku kelas yang secara tepat diungkapkan oleh guru mereka sebagai Sindoi sindrom. Meskipun tidak ada terjemahan langsung yang tersedia untuk istilah Sindoi, arti terdekatnya adalah keras atau berjuang. Yang pertama adalah model pendidikan Lohba. Dalam upaya mengatasi masalah sejarah dan sosial yang mengakibatkan kesulitan ekonomi dan prestasi akademik di kalangan suku Buraku, pemerintah Jepang mendirikan pendidikan Lohba. Model pendidikan ini didukung oleh organisasi atau komunitas yang kuat untuk Burakus dan oleh ekstensi, maksudnya pihak luar, untuk semua orang, termasuk orang miskin, cacat fisik, minoritas, dan orang asing. Tujuan umum pendidikan Lohba yaitu untuk meningkatkan lingkungan pendidikan secara keseluruhan melalui subsidi keuangan. Yang kedua, memperkenalkan program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran sosial baik Buraku maupun masyarakat umum. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi suku atau etnik Buraku. Karakteristik pendidikan Lohba. Fokus utama pendidikan Lohba adalah untuk mengajarkan hak asasi manusia dan kewarganegaraan. Semua siswa diberi akses yang sama, mengurangi ukuran kelas, dan menyediakan bahan ajar, juga guru tambahan atau guru privat, dan dukungan beasiswa. Untuk desain program, setiap mata pelajaran mengintegrasikan budaya akademik yang tinggi, menanamkan disiplin, solidaritas sosial, dan pemahaman lintas budaya yang sangat penting untuk pertumbuhan diri dan sikap inklusif. Ada juga karya wisata, yaitu kunjungan lapangan dalam skala besar dan kecil ke pusat komunitas terdekat. Para siswa melakukan kunjungan lapangan dan belajar praktek dalam waktu tertentu. Disediakan juga konseling, dan konseling lebih merupakan suatu pertemuan klasikal dan privat untuk membantu menyadari diri sebagai pribadi yang utuh sekaligus entitas Jepang. Dan karena itu ada guru yang bekerja secara sukarela. Yang kedua adalah model pendidikan Minso Kuyakyu. Tingginya angka buta huruf di kalangan orang dewasa Korea dan anak-anak mereka tidak mengherankan, mengingat status sosial ekonomi mereka yang rendah, kurangnya kebijakan yang terorganisir untuk mendidik anak-anak Korea oleh pemerintah Jepang. Saat ini, banyak dari mereka memiliki pekerjaan rendah. Sedikit saja yang berprofesi sebagai pengacara, profesor, dan guru karena praktek diskriminasi dan nepotisme. Minso Kuyakyu ditawarkan untuk membangun identitas etnik Korea di kalangan siswa Korea yang bersekolah di sekolah umum Jepang. Minso Kuyakyu dihadiri dan didukung oleh kepala sekolah, guru, dan guru bahasa Korea. Para guru, administrator, dan anggota masyarakat menyadari tantangan luar biasa yang mereka hadapi ketika mereka datang ke sekolah Sindoi. Di bagian pembahasan, Ruth Ann memberikan beberapa hal atau membahas beberapa hal penting. Dan di sini saya akan menyaringkan beberapa catatan berkaitan dengan bagian pembahasan. Yang pertama, Jepang telah menempuh perjalanan panjang dalam menangani isu-isu keragaman. Banyak guru yang berdedikasi dan memimpin organisasi masyarakat yang tanpa lelah mencurahkan hati dan waktu mereka untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan akses yang sama bagi Buraku dan siswa dari etnik minoritas lainnya yang kurang terlayani atau yang mengalami diskriminasi di Jepang. Pendidikan Lohba dan Minso Kuyakyu secara tepat menangani aspek pengalaman sekolah siswa minoritas, memberikan dukungan yang menegaskan identitas sejarah dan latar belakang sosial serta budaya dan mereka yang unik.
Wawasan lain yang dapat diperoleh dari kedua model pendidikan ini adalah pentingnya komitmen guru untuk mendukung siswa minoritas selama kegiatan pengajaran dan non-pengajaran sepanjang proses pendidikan mereka. Guru dan orang dewasa lainnya dapat menunjukkan kepekaan dan upaya yang tajam dalam pengajaran, kurikulum, dan kegiatan klub setelah sekolah untuk memberikan perawatan yang berkelanjutan dan tulus bagi siswa minoritas. Di era globalisasi dan migrasi transnasional manusia, budaya, dan bahasa, penting untuk meningkatkan pemahaman berbagai kelompok sosial dan komunitas yang jauh, karena melalui setiap generasi, harapan untuk menciptakan masyarakat yang lebih demokratis dan madani menjadi lebih terbuka. Di Jepang, negara yang memiliki sejarah dominasi dan penindasan minoritas, populasi pengalaman minoritas telah menjadi isu publik di masyarakat luas dan di sekolah. Simpulan, model pendidikan Towa dan Minsoku Yakkyu di Jepang memberikan harapan untuk membangun kesadaran sosial dan meningkatkan hasil pendidikan kelompok yang kurang terlayani. Prospek model pendidikan Towa dan Minsoku Yakkyu ini boleh jadi memiliki implikasi yang lebih luas bagi pendidik dan pembuat kebijakan di negara lain yang tertarik untuk meningkatkan hubungan sosial dan keberhasilan siswa minoritas. Sekian dan terima kasih.